Pada episode sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan yang sangat dahsyat antara Vegeta melawan Makita. Pada pertarungan tersebut Vegeta mengeluarkan seluruh kekuatan dari Super Saiyan untuk menghadapi Makita, dan akhirnya Vegeta berhasil mengalahkan Makita walaupun mengakibatkan sebagian arena menjadi hancur. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh para malaikat, mereka pun berhasil mengembalikan lagi arena pertarungan seperti semula dengan sangat cepat. Setelah arena pertarungan dikembalikan seperti semula oleh para malaikat, akhirnya wasit pun menyatakan kalau pertarungan selanjutnya akan segera dimulai. Untuk Vegeta yang telah memenangkan pertarungan secara berturut-turut, dia akan menghadapi salah satu Saiyan dari alam semesta ke-6 yang bernama Kaba. Sebelum pertarungan mereka berdua dimulai, Kaba segera memasang kuda-kuda untuk menghadapi Vegeta. Terlihat kuda-kuda yang dimiliki oleh Kaba mirip sekali dengan Vegeta. Tak lama biru segera membunyikan bel pertarungan, tanda kalau pertarungan mereka dimulai. Tak lama Kaba pun segera menyerang Vegeta. Vegeta terkejut dengan kekuatan dari Kaba yang cukup kuat, bahkan mampu untuk mengimbangi kekuatannya. Setelah melakukan jual beli serangan, tiba-tiba Kaba memasang kuda-kuda untuk menembakkan sebuah energi laser, dan ternyata tembakan laser yang ingin ia tembakkan adalah Galik Hau. Ternyata jurus itu sangat mirip dengan Vegeta dan membuatnya sangat terkejut. Tiba-tiba Kaba segera menembakkan jurusnya ke arah Vegeta, dan Vegeta menahan jurus Kaba dengan Galikan miliknya. Tak lama Galik Hau milik kedua petarung tersebut pun saling beradu dengan cukup dahsyat. Di tengah pertarungan Vegeta mengatakan, ternyata dalam wujud biasa kita seimbang ya. Wah, sepertinya pertarungan ini takkan selesai lebih cepat. Tak lama kedua petarung pun menghentikan adu kekuatan yang mereka lakukan. Tak lama Vegeta meminta kepada Kaba untuk berubah menjadi Super Saiyan dan bertarung lebih serius. Setelah mendengar kata-kata Vegeta, Kaba mengatakan, sepertinya diriku tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan, mohon maaf ya. Seketika mendengar perkataan Kaba membuat Vegeta terkejut karena Kaba tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan. Bahkan Kaba pun sempat-sempatnya menunduk kepada Vegeta dan memohon kepadanya untuk mengajarkannya berubah menjadi Super Saiyan di hadapan Vegeta yang memiliki harga diri sangat tinggi sebagai seorang Saiyan. Seketika Vegeta pun menjadi sangat marah dan dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan dan mengatakan, pantaskah dirimu menjadi seorang Saiyan jika kamu menunduk di hadapan lawanmu? Tak lama Vegeta setelah mengatakan hal tersebut, dia pun langsung menyerang Kaba secara brutal. Dia memukul Kaba seperti itu karena sangat marah karena Kaba telah menundukkan kepalanya di depan lawannya. Tak lama setelah memukul Kaba secara brutal, Vegeta segera menendang Kaba dan mengakibatkannya terlempar ke atas langit. Vegeta tidak melakukannya sekali, dia melakukan tendangan tersebut secara berkali-kali dan tidak membiarkan Kaba jatuh ke lantai. Di atas langit, Kaba mengatakan kalau dia akan menyerah karena sudah tak kuat lagi melawan Vegeta. Seketika Vegeta langsung menangkap tubuh Kaba dan mengatakan kepadanya, jika kau sampai menyerah maka aku akan membunuhmu. Tapi Kaba sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan dirinya yang akan dibunuh oleh Vegeta karena dia sudah tak kuat melawan Vegeta. Vegeta menambahkan lagi kata-katanya, setelah aku membunuhmu maka aku akan segera pergi ke planet Sadel yang berada di alam semesta ke-6 dan membunuh semua orang Saiyan yang berada di sana. Mendengar perkataan Vegeta barusan, Kaba segera menangkis energi laser yang akan segera diarahkan kepadanya.
tiba-tiba Kaba langsung diselimuti oleh aura berwarna kuning dan akhirnya dia mampu berubah menjadi Super Saiyan. Setelah berubah menjadi Super Saiyan, Kaba segera meluapkan amarahnya kepada Vegeta dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Serangan Kaba yang dia lancarkan cukup brutal mengakibatkan Vegeta menjadi terpojok akibat serangan dahsyat milik Kaba. Dengan perubahan Super Saiyan yang ia lakukan barusan membuat keadaan sekarang berbalik. Yang sebelumnya Kaba dihajar habis-habisan oleh Vegeta, sekarang Kaba yang menghajar Vegeta secara habis-habisan dan membuatnya tak berkutik. Kaba bahkan menembakkan energi laser yang sangat mirip dengan Vegeta, yaitu energi laser berwarna kuning secara berturut-turut ke arah Vegeta tanpa henti. Di saat Kaba menembakkan energi lasernya secara bertubi-tubi ke arah Vegeta, diperlihatkan Vegeta yang sedang menerima energi laser tersebut tersenyum seperti menandakan dia sangat menikmati pertarungan ini. Tak lama Vegeta segera menangkis seluruh energi laser milik Kaba dan mengakibatkan seluruh energi laser tersebut meledak. Tak lama setelah Vegeta menangkis seluruh energi laser tersebut, tiba-tiba Kaba memberikan sebuah pukulan terakhir kepada Vegeta untuk mengakhiri pertarungan ini. Tapi Vegeta tidak menghindari serangan yang diberikan oleh Kaba. Tak lama pukulan itu langsung mendarat di wajah Vegeta, tapi Vegeta sepertinya tidak merasakan pukulan Kaba yang sekeras itu. Setelah menerima pukulan Kaba, Vegeta berkata kepada Kaba, "Bagus sekali Kaba, bagaimana perasaanmu tadi?" Seketika Kaba pun segera menghentikan pukulannya dan kembali ke mode basicnya karena dia telah menyadari sesuatu. Vegeta menjelaskan kepada Kaba kalau perubahan Super Saiyan bisa dilakukan melalui amarah dan itu adalah salah satu caranya. Vegeta meminta kepada Kaba untuk jangan melupakan perasaan saat dia tadi berubah menjadi Super Saiyan. Setelah menjelaskan hal tersebut, Vegeta meminta kepada Kaba untuk kembali berubah menjadi Super Saiyan. Kaba pun menuruti permintaan dari Vegeta karena sebelumnya dia telah membantunya berubah menjadi Super Saiyan. Kaba akhirnya menyadari kalau Vegeta tadi bertarung dengan sangat brutal dan juga kejam adalah untuk membuatnya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Tak lama setelah Kaba berubah menjadi Super Saiyan, Vegeta pun berubah menjadi Super Saiyan Blue. Seketika Hidnya sedang bermeditasi, dia pun terbangun dari meditasinya karena merasakan aura ki yang cukup kuat dari Vegeta. Sontak saja Kaba langsung tercengang melihat perubahan Super Saiyan Blue milik Vegeta. Dia sangat kagum dengan perubahan tersebut karena memiliki warna biru dan berbeda dengan Super Saiyan sebelumnya. Vegeta menjelaskan kepada Kaba kalau Kaba mau berlatih dan berusaha keras maka dia bisa untuk mendapatkan wujud ini. Di saat Kaba masih terpukau dengan Super Saiyan Blue milik Vegeta, tiba-tiba Vegeta melancarkan sebuah pukulan ke arah perut Kaba dan membuatnya pingsan. Tapi sebelum Kaba pingsan, Vegeta pun memberitahu Kaba untuk jangan melupakan rasa sakit ini karena itu akan membuat kenangan yang cukup hebat bagi Kaba. Super Saiyajin Blueを続ければお前だってこの痛み。Karena Kaba pingsan, Kaba pun dinyatakan kalah pada pertandingan kali ini dan pemenang pada pertandingan ini adalah Vegeta yang telah berhasil membuat Kaba pingsan. Sontak Virus sangat senang karena Vegeta mampu mengalahkan para petarung dari alam semesta ke-6 secara berturut-turut dan sepertinya kemenangan berada di tim alam semesta ke-7.
Sebaliknya, Kappa merasa sangat kesal karena para petarung dari alam semesta ke-6 mampu dikalahkan oleh Vegeta sebanyak 3 kali berturut-turut. Vegeta segera menyiramkan air kepada Kappa untuk membuatnya terbangun dari pingsannya. Seketika Kappa pun langsung terbangun dari pingsannya dan segera bangkit dan menundukkan kepalanya lagi untuk berterima kasih kepada Vegeta. Seketika Vegeta pun langsung berkata kepada Kappa, "Jika kau menundukkan kepalamu pada lawanmu saat bertarung, itu adalah hal yang mengisyaratkan sebuah kata untuk menyerah, dan diriku tidak akan membiarkan orang seperti itu ada." Seketika setelah mendengar perkataan dari Vegeta membuat Kappa menjadi tertegun dan meminta maaf kepada Vegeta. Vegeta menambahkan perkataannya lagi, "Jangan lupakan harga dirimu sebagai seorang Saiyan, karena itu adalah kekuatan bagi bangsa saya." Mendengar perkataan Vegeta, Kappa mengatakan kalau dia ingin menjadi sekuat Vegeta, tapi Vegeta mengatakan kepada Kappa kalau Kappa jangan seperti dirinya atau sekuat dirinya, namun dia harus melampaui kekuatan yang ia miliki saat ini. Seketika Kappa pun menjadi terharu atas perkataan Vegeta barusan dan dia pun akhirnya mendapatkan sebuah motivasi untuk menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan hal tersebut kepada Kappa, Vegeta berniat untuk kembali ke kursi para petarung. Tapi sebelum kembali, Kappa mengatakan kepada Vegeta, Raja Planet Sadan memiliki harga diri yang tinggi sama seperti Vegeta. Vegeta segera berhenti berjalan dan dia mengatakan kepada Kappa kalau lain waktu dia akan pergi ke alam semesta ke-6 dan menemui raja dari planet Sadan. Setelah itu Vegeta segera kembali menuju ke kursi penonton. Untuk pertarungan selanjutnya, Vegeta akan menghadapi salah satu petarung dari alam semesta ke-6 yang terakhir yang bernama Hit. Tak lama setelah namanya dipanggil, Hit pun segera turun ke arena pertarungan untuk menghadapi Vegeta. Tak lama setelah Hit turun ke arena, Biru segera membunyikan bel pertarungan dan seketika Monaka terbangun dari pingsannya. Tak lama Vegeta pun segera berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk menghadapi kekuatan dari Hit yang sangat kuat. Setelah Vegeta berubah menjadi Super Saiyan, Hit pun segera memasang sebuah kuda-kuda yang mana kuda-kuda itu memang sederhana, tapi kuda-kuda itu tidak memberikan celah untuk lawan menyerang dan membuat Vegeta kebingungan bagaimana untuk menyerang Hit. Di saat Vegeta ingin berniat untuk menyerang Hit, tiba-tiba Hit sudah berada di depan Vegeta dan berhasil memukul wajah Vegeta. Vegeta sangat terkejut karena dalam waktu beberapa detik dia tidak bisa melihat pukulan yang dilancarkan oleh Hit barusan. Vegeta masih merasa tidak terima kalau Hit berhasil memukulnya dan dia meningkatkan kembali kekuatan Super Saiyan Blue-nya untuk menyerang Hit. Tapi hasilnya sama saja seperti sebelumnya. Hit berhasil melancarkan pukulan ke arah bagian vital milik Vegeta yang mengakibatkannya tepar kembali. Bukan hanya Vegeta, bahkan Piccolo dan juga Goku, mereka berdua tidak bisa melihat gerakan yang dilancarkan oleh Hit kepada Vegeta. Di saat Vegeta berpikir bagaimana untuk mengalahkan Hit, tiba-tiba Hit langsung menyerang Vegeta secara berulang-ulang di bagian titik vitalnya. Itu mengakibatkan Vegeta menjadi sangat kesakitan menerima pukulan Hit yang sangatlah brutal tersebut. Vegeta segera memperlebar jaraknya dengan Hit untuk melancarkan sebuah tembakan energi laser kepadanya. Tapi Hit dengan santainya dia mengesak tangannya untuk menerima serangan laser milik Vegeta dengan suka hati. Tiba-tiba Hit langsung menyerang Vegeta dengan kecepatan yang luar biasa dan mampu mengenai bagian vital milik Vegeta. Vegeta langsung terlempar dan dia merasa tidak percaya kalau Hit mampu melancarkan serangan dari jarak yang cukup jauh.
Terlihat Vegeta yang menerima serangan fatal dari Hit, dia pun mengeluarkan darah dari dalam mulutnya dan stamina milik Vegeta pun semakin lama semakin berkurang akibat serangan yang dilancarkan oleh Hit cukup berdamage karena menyerang bagian vitalnya. Vegeta pun kembali bangkit dan dia pun berpikir bagaimana cara untuk menyerang Hit dan segera mengatur strategi agar bisa melancarkan serangan kepadanya. Setelah berhasil menyusun strategi, Vegeta pun segera meluncur ke arah Hit untuk memberikan serangan kepadanya. Tapi serangan Hit lebih dulu mendarat ke perut Vegeta. Tapi Vegeta segera menahan pukulan Hit dan mencoba untuk memukulnya. Tapi tiba-tiba Hit berhasil memasukkan pukulannya jauh lebih dalam ke dalam tubuh Vegeta dan mengakibatkan pukulannya masuk ke bagian vital milik Vegeta. Seketika Vegeta pun langsung pingsan setelah menerima serangan yang sangat fatal dari Hit. Karena Vegeta telah pingsan, wasit pun menetapkan kalau Vegeta telah kalah pada pertandingan ini dan pemenangnya adalah Hit. Tapi sebelum pergi, Hit pun mengatakan kepada Vegeta kalau Vegeta adalah orang pertama yang tidak mati setelah menerima serangannya tersebut. Tak lama Hit pun segera meninggalkan Vegeta di tempat itu. Champa terlihat sangat kegirangan karena dia sekarang senang karena musuh utamanya yaitu Vegeta yang telah mengalahkan 3 petarungnya secara berturut-turut telah berhasil dikalahkan dengan telak oleh Hit. Di kursi para penonton, Goten dan juga Trunks mereka pun segera turun ke arena pertarungan untuk membangunkan Vegeta. Krillin diminta oleh Goku untuk memberikan Vegeta Kancang Senju agar membuat staminanya pulih seperti sedia kala. Goku berpikir dengan sangat keras bagaimana Hit bisa melancarkan serangan secepat kilat itu dan bisa untuk membuat serangan yang tak bisa dilihat oleh mata. Raja Galaksi mengatakan mungkin saja dia bisa menghentikan waktu. Dia pernah mendengar rumor kalau ada orang yang mampu untuk menghentikan waktu dan melompatinya, walaupun waktu itu memiliki batas yaitu sekitar 0,1 detik. Tapi dengan kecepatan yang dimiliki oleh petarung tersebut yang sangat cepat, dia mampu memberikan serangan yang sangat kuat pada waktu 0,1 detik tersebut. Setelah pertarungan Vegeta dan juga Hit selesai, wasit pun segera menyatakan kalau Goku dari alam semesta ke-7 akan bertarung melawan Hit dari alam semesta ke-6. Goku segera turun ke arena pertarungan untuk segera bertarung melawan Hit. Perjalanannya menuju ke hadapan Hit, dia pun berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan Hit. Tapi di saat Goku berpapasan dengan Vegeta yang telah terbangun dari pingsannya, dia bertanya kepada Vegeta apakah dia memiliki saran kepadanya. Tapi Vegeta menjawab tidak. Hal itu pun membuat Goku menjadi sangat terkejut karena sepertinya dia susah untuk mendapatkan sebuah petunjuk mengalahkan Hit. Di kursi para penonton, Beerus meminta kepada Whis untuk memberitahu Goku cara untuk mengalahkan Hit karena pasti Whis tahu. Tapi Whis mengatakan kalau ini adalah salah satu bentuk dari latihan Goku agar dia mampu menjadi lebih kuat. Whis menyindir Beerus dengan sedikit halus. Dia mengatakan bukannya Beerus memiliki kartu as yang bernama Monakat, kenapa tidak menggunakannya? Oh benar juga, untuk meningkatkan kekuatan Goku dan juga Vegeta Anda telah membohongi mereka berdua. Oh kenapa sekarang Anda jadi amatiran begitu? Piccolo yang memiliki pendengaran sangat tajam, dia pun akhirnya menyadari kalau Monaka bukanlah kartu as dan dia pun menyerahkan pertarungan terakhir ini kepada Goku. Tak lama, Champa pun segera membunyikan bel pertarungan pertanda kalau pertarungan Goku dan juga Hit akan segera dimulai. Tapi sebelum melakukan pertarungan, Goku pun segera menganalisis untuk berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan Hit dan memprediksi serangan yang akan dilancarkan oleh Hit kali ini. Setelah berhasil menyusun strategi untuk menyerang Hit, Goku pun segera menyerangnya. Tapi sepertinya hasil yang ia dapatkan tidak berbeda jauh dengan Vegeta. Ya, Goku pun terhajar oleh jurus penghenti waktu milik Hit dan membuat Goku sama sekali tidak berkutik melawannya.
Setelah menerima beberapa serangan yang cukup menyakitkan dari Hit, akhirnya Goku menemukan sebuah petunjuk untuk menghadapi jurus penghenti waktu milik Hit. Tapi Hit berpikir kalau Goku hanya membual saja. Goku segera membuktikan perkataannya kepada Hit dengan cara menyerangnya. Dan pertarungan yang dilakukan oleh kali ini, Goku memang benar-benar berhasil mengatasi jurus penghenti waktu milik Hit. Itu terbukti dari Goku yang mampu menahan pukulan yang Hit lancarkan kepadanya. せっかくヒントが見え二人だろならどうだ破ったおめえの時飛ばしの攻撃を Goku segera melancarkan sebuah serangan kepada Hit dan alhasil sekarang dia berhasil memberikan sebuah pukulan kepada Hit yang membuat pipinya tergores dan berdarah. Hit yang tidak terima, dia berusaha untuk menyerang Goku dengan menggunakan jurus penghenti waktunya. Tapi sekarang jurus itu sepertinya sudah tidak mempan lagi kepada Goku. Semua orang yang menonton pertarungan Goku dan juga Hit dibuat terpukau. Dari para Z-Factor, para dewa dan juga Vegeta dibuat terkejut karena sekarang Goku telah mampu untuk memprediksi atau mengetahui gerakan yang dilancarkan oleh Hit. Terutama Vegeta, dia merasa tersaingi oleh Goku karena sekarang Goku telah melampaui kemampuan yang ia miliki. Kita kembali dulu ke tempat Goku. Diperlihatkan kalau dia masih menjelaskan kepada Whit bagaimana caranya mengatasi serangan penghenti waktu yang dilancarkan oleh Hit kepadanya. Setelah menceritakan semua hal tersebut, Goku meminta kepada Hit untuk melakukan pertarungan yang lebih serius. Apakah dengan Goku yang telah tahu cara untuk mengatasi jurus penghenti waktu milik Hit, dia akan mampu untuk mengalahkannya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Sekian video dari admin, semoga kalian bisa terhibur di video admin kali ini ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru admin. Oke, see you next time. Bye bye.